Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Al-Azhar, para pemirsa rahmatullah semuanya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian Islam itu mudah. Sebagaimana biasa saya upayakan untuk menjawab beberapa pertanyaan pendahuluan, atau bahkan kalau untuk ini pertanyaan ini saja, nanti kesempatan bertanya bagi yang hadir di KSS karena waktunya lebih leluasa. Pertama, Ustaz, apakah kurban itu boleh untuk yang sudah wafat? Ya, apakah kita kurban kemudian atas nama yang wafat? Boleh, sangat boleh. Dalilnya jelas kuat, semua ulama setuju bahwa orang hidup boleh berkorban untuk atas nama yang sudah wafat. Dalilnya yang paling populer adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kurban, tiap tahun kurban 2 kambing, 1 untuk beliau dan keluarga beliau, 1 lagi untuk umat beliau. Dan umat itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah wafat. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa kurban boleh untuk atas nama yang sudah wafat. Ini menjelang hari kurban, maka benar kalau ada cukup dana yang monggo berkorban untuk diri sendiri. Kalau kepala keluarga silakan berkorban untuk penjenengan dan seluruh anggota keluarga. Cukup 1 kambing atau 1/7 sapi. Kalau penjenengan belum pernah kurban, ya silakan kurban yang pribadi itu. Tapi kalau keluarga, kepala keluarga, 1 keluarga cukup 1. Apakah boleh kurban sapi? Sebab ada ustadz yang menyatakan bahwa kurban sapi itu tidak ada tuntunan. Ya harus ngaji dulu. Ini harus ngaji dulu. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah kurban dengan lembu dan sapi, tidak pernah. Apalagi kerbau, tidak pernah. Dan kambing yang dipraktekkan, tapi yang didawuhkan, yang disabdakan beliau memang ada kurban dengan unta. Bisa 1 unta untuk 7 atau 1 unta untuk, dalam riwayat lain 1 unta untuk 10. Tapi di sini kan tidak ada unta, ya sudah, tidak usah kita bahas. Kemudian lembu, sapi untuk 7 orang. Lalu Sunan Kudus, karena di sekitar beliau dulu banyak orang Hindu, yang orang Hindu itu pemuja sapi, maka beliau dalam rangka kearifan lokal menyikapi supaya orang Hindu tidak tersinggung, kurban dengan kerbau. Itu tidak ada di kitab setahu saya tidak, atau belum pernah membaca bahwa jamus atau kerbau itu bisa untuk kurban. Tapi karena semua orang setuju, atau sebagian besar orang setuju bahwa sapi dan kerbau itu mirip-mirip, hanya CJ rupanya saja, tapi dalam banyak hal mirip, maka sapi atau kerbau hukumnya sama. Dan di Jawa Tengah Roti Kudus waktu itu tidak boleh kurban dengan sapi, demi menjaga perasaan tangga-tangga yang masih banyak Hindu, maka kurbannya kerbau. Dan itu
tidak ada yang membantah. Saat itu ya para ulama, para wali setuju, tidak ada masalah. Jadi untuk kurban, kalau sapi untuk 7 orang, kalau misalnya penyerahan kepala keluarga ya sudah seperti 7 sapi untuk seluruh keluarga atas nama kepala keluarga ini, kepala keluarga ini atas nama seluruh anggota keluarga. Ustaz, berdosakah tentara yang ngebom sipil? Berdosakah tentara yang perang ngebom sipil? Berdosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat santun, sangat damai, sangat lembut. Beliau perang berkali-kali karena ditantang, bukan diluruk, diserang. Karena diserang, maka Nabi layani, dan beliau selalu menang karena roh jihadnya, semangat juangnya, dan kekompakan para sahabat itu yang menjadi senjata terkokoh, terhebat untuk menghadapi serbuan orang-orang kafir. Nah, beliau ketika akan berangkat perang, pesannya ada 5. Jangan kau bunuh orang tua, orang lanjut usia. Jangan kau bunuh kaum wanita, kecuali wanita yang memang terlibat dalam peperangan. Jangan kau bunuh anak-anak. Kalau anak dijak perang karena orang tuanya memang perang, ya jangan dibunuh anaknya. Jangan kau bunuh binatang ternak, ya terutama binatang yang diopeni, ya, binatang yang dipelihara. Jangan kau rusak bangunan dan jangan kau tebang pepohonan. Coba betapa santunnya perang Rasulullah SAW. Yang dihadapi hanya musuh, hanya tentara, hanya anggota perang. Itu yang boleh dibunuh, karena mereka yang membunuh atau boleh membunuh. Jadi perang itu fair. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang berkali-kali perang, tapi tidak menggarai perang, tidak memulai perang. Tidak pernah Nabi memulai perang, selalu serang. Dan alhamdulillah dalam sejarah selalu menang. Bahkan dalam perang Uhud pun menurut saya itu Nabi SAW menang, sahabat yang kalah, karena sahabat tidak patuh pada, bukan tidak patuh sih, merasa sudah selesai pada pesannya Nabi, kamu jangan turun sebelum saya izinkan turun dari gunung itu, Ar-Rumat ya, gunung para pemanah itu. Ternyata karena sudah dianggap kalah, mereka turun. Nah setelah turun, Khalid bin Walid atau komandan perang kafir waktu itu, Khalid belum Islam waktu itu, naik ganti menempati tempat gunung ini, kemudian menyerang, memanai para sahabat Nabi yang sudah kadung turun, ya kalah. Tapi Nabi kan menang, andai kata mereka patuh pada instruksi Nabi. Tapi ini juga syariat, pelajaran bahwa kepatuhan pada komandan, kepatuhan pada pemimpin dalam Islam itu mutlak, asal pemimpin itu patuh pada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Ustaz, ada yayasan anak yatim mengadakan acara halal bihalal, tapi dananya yang buat konsumsi adalah uang donatur yatim bulanan. Bagaimana hukumnya? Baik, ini penting ya untuk orang-orang yang berkecimpung di pengasuhan anak yatim. Dana anak yatim itu harus digunakan untuk anak yatim atau keperluan yang terkait dengan anak yatim. Untuk halal bihalal, jika ini penafsiran sedang terhadap surat An-Nisa itu, jika yang hadir diyakini orang-orang miskin, yang hadir itu anak yatim ini, kemudian mengundang undangannya orang miskin, maka boleh memakai dana donatur dengan niat menyenangkan, ngupeni anak yatim. Tapi kalau yang diundang kaya nanti dulu, pemangkana wainian fal yastaqfif,
Kalau kaya hendaknya menahan diri, jangan makan dana anak yatim. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau fakir, kalau miskin, maka makanlah dengan cara ma'ruf, cara baik, cara pantas, cara layak. Jadi kalau penjenengan menjadi kafilun yatama atau pengasuh anak yatim, berhati-hatilah dalam hal ini, karena harta yang terkait dengan yatim itu sangat sensitif. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira. Orang yang innama ya'kuluna, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman, kata zulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim, dana yang digunakan untuk merawat anak yatim secara zulman, secara aniaya, secara tidak adil, melampaui batas, tidak pantas, maka sama dengan makan api neraka, menyimpan api neraka, dan nanti akan dihabiskan di hari akhirat berupa neraka. Nah, maka kalau mengadakan akhlak bihal juga harus ukur ya, harus. Saya juga pernah diundang untuk acara anak yatim, itu pernah buka bersama anak yatim. Nah, ini kan susah, untuk tidak makan kita juga tidak enak ya. Untuk makan juga mikir. Maka saya biasanya, kalau bukan biasanya, enggak selalu ya, saya pernah diundang itu saya hanya minum airnya saja, kemudian makan kurmanya saja, ya sepantasnya. Saya yakin tidak semua dana itu dari dari orang miskin, maksudnya diperuntukkan orang miskin. Memang orang yang kaya boleh asal pantas, tapi sesungguhnya harus dihindari. Maka ini yang harus dicek adalah pengasuhnya, pemilik yayasan panti asuhan anak yatim itu jangan sampai menyebabkan orang-orang yang berkategori kaya makan dana panti asuhan anak yatim. Baik, itu sekedar gambaran, ini jelas hasil ijtihad pemahaman terhadap ayat Al-Quran terkait dengan harta anak yatim. Ini bukan harta anak yatim sebenarnya, ini adalah harta dari donatur untuk ngopeni anak yatim, maka lebih ringan hukumnya. Ada misalnya ada semacam penyimpangan sedikit atau ada anomali ya, anomali itu eksepsi, perkecualian sedikit bisa dimaklum. Yang dilarang keras tuh harta milik anak yatim, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ini kan harta dari orang-orang para donatur, ini agak fleksibel, cuma supaya hati-hati, hendaknya kita juga menahan diri. Ustaz, ada sebenarnya ini panjang dan dia anak ini yang menyampaikan, tapi saya gunakan bahasa orang saja. Ada suami yang punya hutang, istrinya tahu, tapi disepakati atau diketahui bahwa ini tanggung jawab suaminya sudah wafat. Kemudian istri ini punya dana sudah digunakan untuk DP UNH, bayar haji atau uang porsi haji itu sudah, dengan pesan uang ini kalau nanti saya tidak bisa haji, saya wafat sebelum bisa haji, uang ini harus digunakan untuk badal haji saya. Tapi ternyata hutang suami ini belum selesai, ditinggal mati suami, hutangnya masih. Kemudian istri ini wafat juga, tapi pesannya gitu, iki duit haji ki aja tinggi liane, tinggi tahlilan tinggi haji, badal dan tahlilan, gitu pesannya. Ada bunyi kata tahlilan. Oke, tahlilan kita pertimbangkan kemudian aja untuk badal haji. Anaknya berselisih, ada yang berkeras harus digunakan untuk haji, untuk badal haji ibu almarhumah ini, karena pesannya memang begitu. Tapi ada anak
yang harus digunakan untuk nyaur utang. Bagaimana prinsipnya? Nyaur utang itu hukumnya wajib. Ya haji wajib kalau mampu, kalau nyaur utang itu wajib. Mampu tidak mampu ya wajib, harus mampu, karena sudah berani utang ada pertimbangan untuk nyaur, memang harus. Nah ini walaupun ini wasiat atau pesan ibunya untuk haji, badal haji tidak wajib. Wasiat memang wajib, tapi jika sesuai ketentuan. Sedangkan ketentuan harta tirkah itu, harta tinggalan itu, kalau masih punya hutang harus digunakan untuk nyaur utang, bukan untuk yang lain-lain. Mohon maaf ya, mohon maaf, gampang rasionalnya atau nalar fikirnya begitu. Nek digunakan, kalau digunakan untuk nyaur utang, maka almarhumah sudah beres, tidak punya tanggungan hutang, di akhirat tidak ada perhitungan barter dengan orang yang hutang. Kalau untuk haji, toh ini tidak wajib haji atau belum wajib haji, memang belum terlaksana dan belum waktunya, artinya porsinya apa, waktunya masih nunggu. Apalagi yang menghajikan, ya mohon maaf ya, tetap dalam baik sangka bahwa baik dihajikan memang baik, tapi iya yang haji ini orang yang baik, anaknya ini yang wakil ini orang baik-baik, kan spekulasi sifatnya, masih iya bisa iya bisa tidak, bisa diterima bisa tidak, pahalanya bisa nyampe untuk ibunya, tapi karena wasiatnya bertentangan dengan prinsip syariat bahwa nyaur utang adalah prioritas harta tinggalan, maka tidak harus dilaksanakan wasiat ibu ini. Dimintakan aja ampun pada Allah SWT, dan moga-moga beliau kalau di alam kubur pasti sudah ngerti. Ya untung ya digunakan untuk nyaur utang, umpama tidak pasti bapaknya ini masih punya tanggung jawab, dan ibunya ini juga ketut karena tahu walaupun yang tanggung jawab secara hukum ayahnya, tapi ibunya, istrinya ini juga tahu dan memang menyetujui ayahnya atau suaminya berhutang. Itu ya, memang ini agak rumit, tetapi sesungguhnya dalam perspektif Islam itu mudah, tidak ada yang sulit asal hati ini niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, segalanya bisa diatasi. Baik. Masih ada waktu. Ustadz, dalam berkelahi, bolehkah seseorang muslim menyiksa lawan, misalnya menusuk matanya atau mematahkan jari-jari tangannya? Pertama, berkelahi itu tidak boleh, berperang yang boleh. Berkelahi apa ini? Kalau berkelahi dalam peperangan ya boleh. Kalau menyiksa nanti dulu. Jika musuh ini menyiksa, maka boleh disiksa. Fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Itu ayatnya. Jadi kita boleh memusuhi, memperlakukan musuh sebagaimana musuh memperlakukan kita. Kalau musuh itu juga menyiksa, maka kita boleh menyiksa. Tapi prinsipnya beginilah ya. Prinsipnya Islam itu agama damai. Agama apa? Ya agama damai dan bukan agama peperangan. Kalaupun sering terjadi peperangan dalam sejarah, bukan karena Islam yang garai, tapi karena Islam digarai. Dan dalam peperangan Islam, sebagaimana saya sebutkan tadi, selalu beradab, ada tata cara, ada ukurannya. Pesan-pesan Nabi diperhatikan dan dipatuhi oleh para sahabat. Jadi kalau terpaksa berkelahi, dan ini berkelahian hanya dalam peperangan ya, dalam peperangan, kalau tidak dalam peperangan tidak boleh. Carok itu hukumnya haram. Mohon teman-teman dari Madura harus disadarkan, saudara-saudara kita Madura itu. Madura itu hampir 100% muslim, tapi carok itu menjadi semacam kebiasaan, persepsi umum, anggap enteng. Jangan, itu membunuh. Membunuh itu dosa sangat berat. Orang membunuh satu orang sama dengan seluruhnya. Ini ibarat Al-Quran tuh, ibarat Al-Quran. Bagaimana supaya umat Islam menyadari bahwa nyawa itu sangat mahal.
jangan sampai terjadi carok lagi. Sekarang sudah seperti ini, masih saya sering masih ada carok. Carok mungkin lego ketika carok, yang menang, yang kalah tentu mati. Tapi yang kalah dan yang menang sama-sama di neraka. Al-qatil wa maqtul finnar. Walaupun dia sholat tiap hari, sakit sholat, tapi untuk menebus dosanya susah. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa ghadiba alaihi wa lahum 'adzabun 'adzim. Coba, siapa yang sengaja membunuh maka neraka, pasti itu yang menyatakan Allah SWT yang punya neraka, bukan kata orang, Allah SWT. Dan Allah murka padanya dan melaknat mereka dan diberi azab yang sangat berat. Ini tidak ada perkecualian kalau membunuh ini. Tapi kalau perang kan bukan membunuh, perangnya ya perang. Ini membunuh, ya seperti carok itu sangat berat. Jadi jangan berkelahi. Kalau untuk mematahkan atau menusuk mata dan sebagainya itu, maka lihat musuh apa melakukan itu atau enggak dalam perang. Kalau melakukan ya boleh dilakukan, tapi kalau tidak ya jangan. Wah ini Ustadz, gimana hukumnya orang menggadaikan barang dan uang yang diterima oleh pihak penerima gadai langsung dipotong? Saya termasuk yang mudah atau setuju pada pendapat yang mudah dalam hal transaksi ekonomi. Saya termasuk yang mendukung bahwa riba pasti haram, bunga betul-betul riba atau bunga bukan riba, kecuali nanti dengan ketentuan yang menyamai riba maka akan riba. Tapi secara umum bunga bukan riba, bunga ya bunga. Soal hukumnya nanti ada perinciannya. Tapi soal gadai masa berat untuk membolehkan, itu berat karena umumnya gadai itu mesti ada semacam pemerasan, semacam penindasan, semacam pemaksaan. Orang yang menggadaikan itu kan ya terpaksa, boleh utang harus gak entuk, kemudian utang ke pegadaian dengan borok itu dengan jaminan, dengan agunan. Kemudian agunan itu pasti di atas harga yang diutang. Kemudian nanti kalau tidak bisa lalu dilelang, kemudian ya ada konsesi-konsesi yang umumnya pihak yang menggadaikan ini mesti dirugikan banyak, terpaksa mau. Ini malah gini, digadaikan katakanlah sepeda motor yang mestinya harganya 15 juta dinilai hanya 10 juta, diberi uang 10 juta. Itu pun setelah diterima atau sebelum diterima ya, dipotong dulu sekian persen. Ini berapa persen tidak ada, pokoknya dipotong 10 juta itu ya, itu dipotong untuk biaya administrasi. Bagaimana? Saya berharap kepada pegawai pegadaian hendaknya menyadari bahwa orang yang datang itu adalah orang-orang susah, orang-orang yang hidupnya berat. Jangan mentoloy. Apa mentoloy? Apa mentoloy? Mentolong. Apa mentolong itu? Oh tega ya? Jangan tega. Iya kan? Bener ya? Jangan tega ya. Tapi gak podo persis, tapi oke lah, semakna. Jangan tega. Jangan tega terhadap orang-orang yang susah. Panjenengan mempermudah orang yang susah akan dipermudah Allah SWT. Dan mempersulit orang maka akan dipersulit oleh Allah SWT. Itu jelas. Hadisnya banyak sekali. Nabi SAW pesan, ojo sampai kita dalam hidup mempersulit orang, maka Allah SWT akan mempersulit dia. Tapi kalau kita mempermudah orang, Allah SWT akan mempermudah kita. Prinsip itu. Nah, oleh karena itu, kalaupun tidak dipotong, jika perlakuannya pantas dan tidak merugikan, kata merugikan memang relatif ya. Misalnya biaya itu juga diambilkan bagaimana dari prosedur itu, bukan yang diutang diambil. Enggak, kalau motong yang diberikan itu jelas haram itu. Tidak boleh, itu jelas zalim.
zulm, pemerasan, nggak boleh. Nah, biaya diambilkan dari katakan biayanya tambahkan dengan biaya itu, jangan yang diberikan 10 juta itu lalu dipotong. Jadi ini nggak boleh. Saya termasuk yang menyetujui bahwa dalam hal pergadaian harus sangat ketat dan sangat hati-hati. Pegawai pegadaian jangan sampai terlibat pemerasan, penindasan, kemudian orang yang menggadaikan barang itu ya tentu akan merasa rugi dan menderita batin ya. Wong tidak dipotong aja sudah rugi kok itu, nanti kalau ada apa lelang atau tidak bisa mengembalikan kan pasti akan ada biaya-biaya tertentu di lelang. Jadi gitu ya. Nah, ini mirip. Ustaz, ada koperasi misalnya orang pinjam 100 juta, maka dia harus nyaur tiap bulan 10 juta kali 11 bulan, berarti 110 juta. Nah, ini problemnya. Jadi utang 100 juta, nyaur diangsur tiap bulan 10 juta tapi kali 11. Padahal kalau 100 mestinya kali 10, tapi ini kali 11, berarti 10%, ada tambahan 10%. Gini ya, sudah berulang kali saya sampaikan bahwa dalam hal muamalah, dalam hal transaksi sosial kemasyarakatan itu kata kuncinya al-aqdu wal maslahah, akad dan kemaslahatan. Tukar uang satu lembar ratusan ribu ditukar dengan 2 ribuan, tapi 2 ribuan itu 95 ribu atau 96 ribu dipotong, itu riba. Caranya buat akad yang enak. Wes mas, iki aku jual 100, sampean ke saya 100 oleh 100. Setelah itu kemudian ngerogoh sakne, mas ini uang lelah sampean, entahlah 5 ribu atau 10 ribu, tapi bukan tukar menukar langsung dipotong. Ini juga gitu operasi ini ya, memang katanya biaya itu apa, kelebihan itu untuk anggota ya, memang untuk anggota, tapi 10% tentu beratnya ya, saya tidak tahu berat atau tidak. Bagi orang yang butuh memang tidak berat sih, tapi secara umum menurut ilmu ekonomi 10% 1 tahun atau 11 bulan apa berat atau enggak. Tapi yang jelas begini, bagi saya yang penting bagaimana nyiasati akad. Jadi kalau bisa baik sampean utang 100 juta, kembalikan 100 juta, tapi Nabi bersabda gitu karena oka di ngolong. Nabi bersabda bahwa sebaik-baik penghutang adalah yang kalau mengembalikan dilebihi. Itu kira-kira mempan warai. Memang ada hadis Sahih Bukhari, orang yang sebaik-baik penghutang adalah kalau nyaur dilebihi. Tapi saiki lho, kok dilebihi? Nyaur iso nyaur tepat waktu wis bagus kok. Ditake malah nyeneni kok saiki iki. Tapi sungguh hidup di dunia ini memang ujian terberat adalah terkait umat Muhammad SAW ya, terkait harta. Nabi SAW dawuh bahwa ujian umatku yang paling berat adalah harta. Umatku paling banyak tidak lulus kalau diuji harta, diuji kehidupan terkait harta. Maka cobalah kita sadari bahwa jika kita ini mempermudah orang terkait harta, maka Allah SWT akan mempermudah kita. Sudahlah, kalau ada orang hutang ya hutanglah. Soal mengembalikan berapa ya tidak usah diperdi, tidak usah dibatasi. Ya, yang hutang sebaiknya juga nyadari bahwa dihutang itu ditulung. Nek ditulung tuh hendaknya juga jangan mentung, tapi hendaknya juga berterima kasih. Maka kembalikanlah lebih, karena koperasi itu untuk apa? Ya untuk kebersamaan.
maka sebaiknya akadnya akad biaya. Tapi gini ya, jangan gitu, pokoknya gini, sampean utang ini karena ada biaya, ini ada koperasi, ada pegawainya, ada administrasinya, maka sampean terkena biaya 5 juta, silakan dibayar. Wah, kalau tidak ada uang, wes pokoknya ini dari uang koperasi, pokoknya sampean membayar biaya administrasi wes 5 juta. Sudah. Nanti nyaurnya tetap 100 juta. Atau biayanya dibuat 10 juta wes. Pokoknya tiap bulan 100.000 misalnya. Kalau 10 juta itu 10 juta berarti 1 juta ya tiap bulan. Yo kakean misalnya, tapi akadnya biaya administrasi, biaya operasional koperasi. Mengapa? Ya karena al-aktual maslahat tadi. Akad dan maslahat ini toh demi kemaslahatan bersama. Koperasi dapat maslahat, dapat kebaikan karena ada orang yang bisa mengerti untuk membiayai operasional koperasi, dan yang hutang ini ya, yang koperasi juga orang yang hutang juga mendapatkan masalah, mendapatkan utangan walaupun dengan membiayai. Tapi jangan diakati bunga, jangan diakati tambahan, jangan diakati apalagi rente ya. Akati sebagai biaya, tapi caranya ya begitu tadi. Ya di akad biaya dari uang biaya, bukan dari potongan. Jangan dipotong, sudah diberikan 100%, kemudian nanti biar dia yang mengeluarkan dari sakunya, mungkin diambilkan dari uang itu, terserah. Kan ini ya khilaf syariah tuh, rekayasa syarak seperti ini loh. Gampangnya orang bayar zakat fitrah, yang membolehkan dengan uang kan hanya mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kan tidak boleh zakat fitrah dengan uang. Lah kan orang-orang nggak semuanya punya beras, atau umumnya lebih mudah pakai uang. Oke. Mazhab Syafi'i membolehkan dengan cara begini. Orang yang punya uang tadi datang ke Amil, membeli beras di Amil. Uang itu dibelikan beras dari Amil, porsi zakat ya 3 kilo ya. Kemudian setelah diberi, uang diterima dan sudah beli beras, tapi beras itu dizakatkan pada Amil ini. Jadi zakatnya bukan uang tapi beras. Nah kalau mazhab Hanafi enggak, membawa uang, ini uang senilai 3 kilo, saya zakat fitrah langsung. Podo kan jani. Sebenarnya sama, tapi yang mazhab Syafi'i pakai khilaf syariah, direkayasa supaya akadnya bukan akad zakat pakai uang, tapi akad zakat pakai beras. Ini sama, yang penting hati ini tetap dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sementara itu ya, nanti setelah dalam KSS penjenengan ada kesempatan bertanya agak leluasa, moga-moga ya, moga-moga. Mari kita akhiri yang kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kehadiran penjenengan semuanya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.